Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kesempatan untuk mengisi waktu Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ubudiyah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa salat sunnah yang Rasulullah anjurkan untuk kita umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, pada sebagian malam maka bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Secara bahasa tahajud artinya utrukul juhud, yakni tinggalkanlah tidur, bangun, sholat dan bacalah Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha ini biasa kita lakukan pada pagi hari pada saat matahari naik sekitar 7 hasta, di mana mulai terbitnya matahari kisaran jam 7 pagi sampai dengan sebelum masuk waktu sholat zuhur. Hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum aku tidur. Bilangan rakaat sholat duha adalah 2 rakaat sebagaimana diungkapkan pada hadis di atas, dan paling banyak 8 rakaat seperti yang diuraikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasannya ketika peristiwa penaklukan kota Mekah, ia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di atas Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hendak mandi. Setelah itu beliau mengambil pakaian dan mengenakannya lalu mengerjakan sholat sunnah sebanyak 8 rakaat. Kemudian yang perlu kita lakukan setelah sholat duha adalah berdoa. Berdoa setelah sholat duha. Doanya, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Artinya, ya Allah, bahwasannya waktu duha itu waktu duhamu, kecantikan ialah kecantikanmu, keindahan itu adalah keindahanmu, kekuatan itu adalah kekuatanmu, kekuasaan itu kekuasaanmu, dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, maka turunkanlah
Dan jika ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, dan kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Doanya cukup panjang, namun apabila kita istiqomah melakukan tiap hari dan menghafal, insya Allah akan terbiasa hafal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari saat bulan Ramadan dan pahalanya setara dengan sholat tahajud atau biasa disebut dengan Qiyamul Ramadan. Adapun hikmah dari sholat tarawih ada beberapa. Yang pertama adalah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah diampuninya bagi siapa yang melaksanakan, yaitu dosanya yang sudah lalu. Kemudian yang ketiga adalah diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dipermudahkan jalan menuju surga. Kelima, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hati menjadi tentram. Kemudian yang ketujuh, dilindungi oleh malaikat Allah. Kemudian terjalinnya silaturahim antar sesama jamaah. Kemudian untuk jumlah rakaatnya di masyarakat kita ada yang mengambil 8 rakaat dan ditambah 3 witir. Kemudian ada yang 20 ditambah 3 dengan witir. Di antara keduanya itu mana yang paling afdal? Keduanya sama-sama afdal. Yang tidak afdal itu yang tidak sholat, karena keduanya sama-sama memiliki dalil. Yang pertama, dalil yang mengatakan Rasulullah SAW sholat sebanyak 8 rakaat dan ditambah dengan 3 witir, itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Bunyinya sebagai berikut: maka Rasulullah SAW yaridu fi Ramadan wala fi wairi ala ihda waira rakaat asyrah rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah menambahi baik pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang 20 rakaat itu dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Dia berkata, mereka para sahabat melakukan Qiyamul Ramadan pada masa Umar bin Khattab sebanyak 20 rakaat. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, Ramadan masih kurang separuh lagi, separuh perjalanan. Mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan segala potensi yang kita miliki untuk bisa memenuhi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain 3 salat sunnah di atas, ada juga salat sunnah yang pahalanya juga sangat luar biasa, yaitu salat sunnah qabliyah dan juga salat sunnah ba'diyah, atau salat sunnah sebelum salat wajib dan salat sunnah setelah salat wajib. Kalau semua kita lakukan, maka seluruh aktivitas kita akan terisi dengan amalan-amalan yang akan mempererat kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi lebih berkah dengan berbanyak amalan sunnah ini. Karena kata Rasulullah SAW, bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, yang tidak mencintai sunnahku. Mari para pemirsa yang berbahagia, kita maksimalkan dan kita optimalkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.